Banyak orang mengenal Law of Attraction sebagai hukum tarik-menarik yang katanya bisa mewujudkan apapun yang kita pikirkan. Tapi kenyataannya, tidak sedikit yang sudah mencoba afirmasi, visualisasi, bahkan menulis keinginan setiap hari, namun hasilnya terasa jalan di tempat. Disinilah letak rahasia Law of Attraction yang jarang dibahas dan sering terlewat oleh kebanyakan orang. Rahasia pertama adalah tentang kejujuran pada diri sendiri. Banyak orang mengucapkan afirmasi positif, tapi di dalam hati masih dipenuhi keraguan dan ketakutan. Pikiran sadar boleh berkata, "Aku bisa," tapi pikiran bawah sadar justru berbisik, "Aku tidak pantas." Alam semesta tidak merespons kata-kata, melainkan frekuensi perasaan terdalam yang kita simpan. Rahasia kedua adalah emosi yang konsisten, bukan sekadar pikiran sesaat. Law of Attraction tidak bekerja dari keinginan yang muncul 5 menit lalu hilang. Ia juga dari emosi yang sering kita rasakan setiap hari. Jika yang lebih sering muncul adalah cemas, marah si meris tegrang, maka itulah yang justru kita tarik, meskipun kita rajin berpikir positif. Rahasia berikutnya adalah melepas keterikatan berlebihan. Banyak sering terlalu fokus pada hasil, sampai-sampai hidup dalam tekanan. Ironisnya, semakin terobsesi, semakin jauh hasilnya terasa. Law of Attraction bekerja lebih halus ketika kita sudah melakukan bagian kita, lalu percaya dan membiarkan proses berjalan dengan tenang. Hal yang jarang dibahas juga adalah tindakan kecil yang selaras. Law of Attraction bukan berarti duduk diam menunggu keajaiban. Ketika pikiran dan perasaan sudah selaras, akan muncul dorongan alami untuk bertindak. Bukan tindakan yang dipaksakan, tapi langkah kecil yang terasa ringan dan masuk akal. Rahasia lainnya adalah lingkungan dan asupan pikiran. Apa yang kita dengar, lihat, dan konsumsi setiap hari sangat memengaruhi frekuensi diri kita. Jika setiap hari kita mengisi pikiran dengan berita negatif dan keluhan, maka afirmasi positif akan kalah kuat. Menjaga lingkungan mental adalah bagian penting dari proses manifestasi. Banyak orang juga lupa bahwa Law of Attraction sangat berkaitan dengan rasa syukur. Bersyukur bukan hanya saat keinginan tercapai, tapi justru sebelum itu. Rasa syukur mengirim sinyal bahwa kita merasa cukup, dan perasaan cukup inilah yang mempercepat datangnya hal-hal baik. Yang tak kalah penting, Law of Attraction bekerja paling kuat ketika kita selaras dengan versi diri yang lebih baik, bukan sekadar mengejar hasil. Fokuslah menjadi pribadi yang tenang, bertumbuh, dan sadar. Saat diri kita berubah, realitas akan mengikuti. Jadi, rahasia Law of Attraction yang jarang dibahas bukanlah teknik rumit atau ritual khusus, melainkan keselarasan antara pikiran, perasaan, tindakan, dan kepercayaan terdalam. Ketika semua itu berjalan searah, hidup perlahan akan bergerak ke arah yang selama ini kita harapkan. Selain itu masih ada satu hal penting yang sering diabaikan, yaitu kemampuan untuk hadir sepenuhnya di saat ini. Banyak orang terlalu fokus pada masa depan yang diinginkan, sampai lupa menjalani hari ini dengan sadar. Padahal, energi yang kita pancarkan sekarang adalah bahan utama untuk membentuk apa yang akan datang. Law of Attraction juga sangat berkaitan dengan cara kita memaknai kegagalan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Sebagian orang langsung merasa semesta tidak adil. Padahal, seringkali kegagalan adalah bentuk pengalihan menuju jalan yang lebih tepat, meski belum bisa kita pahami saat itu. Rahasia berikutnya adalah belajar mempercayai intuisi. Dorongan kecil dalam hati, ide yang tiba-tiba muncul, atau perasaan ingin mencoba sesuatu, seringkali merupakan sinyal yang sejalan dengan proses manifestasi. Sayangnya, banyak orang mengabaikannya karena terlalu sibuk berpikir logis. Ada juga kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain yang diam-diam melemahkan Law of Attraction. Saat kita membandingkan, kita masuk ke frekuensi kurang dan iri. Energi ini membuat kita merasa tertinggal. Padahal setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Kesabaran juga menjadi kunci yang jarang disadari. Law of Attraction bukan mesin instan yang bekerja sesuai tenggat waktu manusia. Ketika kita terus bertanya kapan terwujud, sebenarnya kita sedang mengirim sinyal tidak percaya. Kepercayaan tumbuh saat kita mampu bersabar tanpa kehilangan harapan. Hal lain yang penting adalah berdamai dengan masa lalu. Luka, penyesalan, dan rasa bersalah yang terus dipelihara akan menahan energi kita. Melepaskan bukan berarti melupakan, tapi berhenti membiarkan masa lalu mengendalikan perasaan hari ini. Banyak orang tidak sadar bahwa cara berbicara tentang diri sendiri adalah afirmasi paling kuat. Kalimat sederhana, seperti "aku memang selalu sial" atau "aku tidak pernah beruntung", jika diulang terus akan menjadi program yang tertanam dalam pikiran bawah sadar. Rahasia selanjutnya adalah memahami bahwa ketenangan lebih kuat daripada ambisi yang terburu-buru.
Saat hati tenang, pikiran jernih, dan tubuh rileks, frekuensi kita berada di kondisi paling reseptif untuk menerima hal-hal baik. Law of Attraction juga bekerja seiring dengan kemampuan menerima. Terkadang peluang datang dalam bentuk yang tidak kita bayangkan. Jika terlalu kaku dengan satu bentuk hasil, kita bisa melewatkan kesempatan yang sebenarnya lebih baik. Menjaga niat juga sangat penting. Ketika keinginan didasari niat yang baik dan tidak merugikan orang lain, prosesnya terasa lebih ringan. Energi yang bersih akan lebih mudah mengalir dibanding keinginan yang dipenuhi rasa ego atau dendam. Ada kalanya semesta menguji kesiapan kita melalui keterlambatan. Bukan saya untuk menghukum, tapi untuk memastikan kita benar-benar siap secara mental dan emosional. Jika belum siap, hasil yang datang justru bisa menjadi beban. Ada satu pemahaman penting bahwa Law of Attraction bukan alat untuk lari dari kenyataan. Justru, hukum ini mengajak kita berani melihat kondisi hidup apa adanya, tanpa drama berlebihan. Dari penerimaan inilah perubahan mulai bergerak secara perlahan namun pasti. Seringkali yang menghambat manifestasi adalah kebiasaan mengeluh tanpa sadar. Keluhan yang terus diulang menjadi doa yang salah arah. Semakin sering kita mengeluh, semakin kuat kita menarik situasi serupa untuk terus terjadi. Law of Attraction juga menuntut kejelasan niat. Keinginan yang samar akan menghasilkan hasil yang samar pula. Saat kita benar-benar tahu apa yang diinginkan dan mengapa kita menginginkannya, energi yang dipancarkan menjadi jauh lebih fokus. Hal yang jarang disadari adalah pentingnya memaafkan. Menyimpan dendam membuat energi kita berat dan tertahan di masa lalu. Ketika memaafkan, kita bukan membenarkan perbuatan orang lain, melainkan membebaskan diri sendiri. Ada kalanya keinginan tertunda karena kita belum siap menerima versi terbaiknya. Law of Attraction tidak hanya melihat apa yang kita minta, tetapi juga siapa diri kita saat ini. Pertumbuhan diri seringkali menjadi syarat tersembunyi sebelum hasil datang. Mengatur ekspektasi juga bagian penting dari proses ini. Terlalu banyak ekspektasi bisa menimbulkan kekecewaan, sementara terlalu sedikit keyakinan melemahkan niat. Keseimbangan antara harapan dan penerimaan adalah kunci. Law of Attraction bekerja lebih efektif saat kita hidup selaras dengan nilai diri. Ketika tindakan bertentangan dengan hati nurani, energi menjadi tidak stabil. Kejujuran pada nilai pribadi membuat aliran energi lebih lancar. Kesadaran diri adalah fondasi yang sering diabaikan. Mengenali emosi, memahami pola pikir, dan menyadari reaksi diri membantu kita mengubah frekuensi dari dalam. Perubahan kecil di dalam diri bisa menciptakan dampak besar di luar. Tidak semua hal perlu dipaksakan untuk dipikirkan positif. Mengakui rasa sedih, kecewa, atau lelah justru membantu energi kembali seimbang. Emosi yang diakui akan lebih cepat pulih dibanding emosi yang ditekan. Law of Attraction juga mengajarkan kita untuk tidak menunda kebahagiaan. Menunggu semua sempurna baru bahagia hanya membuat hidup terasa berat. Kebahagiaan kecil hari ini adalah magnet untuk kebahagiaan yang lebih besar. Ada kekuatan besar dalam kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten. Rutinitas kecil yang menenangkan pikiran bisa mengubah getaran hidup secara perlahan. Konsistensi seringkali lebih kuat daripada motivasi sesaat. Percaya pada proses bukan berarti pasrah tanpa arah. Ini tentang tetap melangkah meski hasil belum terlihat. Keyakinan tumbuh saat kita tetap bergerak meski ragu sempat datang. Law of Attraction juga bekerja melalui hubungan dengan orang lain. Energi yang kita bawa ke dalam interaksi akan kembali kepada kita. Sikap tulus dan empati menciptakan koneksi yang mendukung pertumbuhan. Ada momen ketika hidup terasa stagnan, dan banyak orang mengira Law of Attraction tidak bekerja. Padahal, fase diam seringkali adalah masa penguatan batin sebelum perubahan besar terjadi. Seperti benih yang belum terlihat tumbuh, prosesnya tetap berjalan meski tak tampak. Kesalahan yang sering terjadi adalah terlalu sering mengganti keinginan. Hari ini ingin A, besok ingin B, lalu lusa ragu dengan semuanya. Energi menjadi terpecah, dan semesta menangkap sinyal yang tidak konsisten. Law of Attraction juga sangat dipengaruhi oleh cara kita memperlakukan waktu. Terburu-buru membuat energi terasa sempit dan tertekan. Sebaliknya memberi ruang pada waktu menciptakan rasa lapang yang mempercepat aliran rezeki dan kesempatan. Ada kekuatan besar dalam keheningan. Saat pikiran terlalu bising, sinyal intuisi menjadi sulit terdengar. Meluangkan waktu untuk diam membantu kita kembali terhubung dengan arah yang sejalan dengan diri sendiri. Seringkali jawaban datang bukan lewat kejadian besar, tetapi melalui hal sederhana. Percakapan singkat, pesan kecil, atau pengalaman sehari-hari bisa menjadi petunjuk penting. Law of Attraction bekerja melalui cara yang halus dan tidak selalu dramatis.
Belajar menerima ketidaksempurnaan diri adalah langkah penting. Terlalu keras pada diri sendiri menciptakan tekanan batin yang menghambat aliran energi. Saat kita lebih ramah pada diri, hidup pun terasa lebih ramah. Law of Attraction juga menuntut kita untuk jujur pada rasa takut. Bukan untuk ditolak, tapi untuk dipahami. Rasa takut yang dikenali justru kehilangan kekuatannya secara perlahan. Ada perbedaan besar antara berharap dan mempercayai. Berharap masih menyisakan keraguan, sementara mempercayai menghadirkan ketenangan. Ketenangan inilah yang menjadi magnet paling kuat. Banyak orang lupa bahwa cara kita mengakhiri hari memengaruhi energi esok hari. Tidur dengan pikiran penuh keluhan membawa beban ke hari berikutnya. Menutup hari dengan rasa syukur membantu energi tetap ringan. Law of Attraction juga mengajarkan bahwa kita tidak harus mengerti semua prosesnya. Terlalu ingin memahami setiap detail justru menambah beban pikiran. Cukup lakukan bagian kita dan biarkan sisanya berjalan. Membuka diri pada kemungkinan baru seringkali membawa kejutan yang menyenangkan. Saat kita tidak terlalu kaku pada satu skenario, hidup punya ruang untuk memberi lebih dari yang kita bayangkan. Kepercayaan diri yang tenang jauh lebih kuat daripada kepercayaan diri yang dibuat-buat. Menjadi diri sendiri tanpa pembuktian berlebihan menciptakan getaran yang autentik dan menarik. Law of Attraction juga berkaitan dengan keberanian mengatakan tidak. Menjaga batasan diri adalah bentuk penghargaan pada energi pribadi. Atau energi terjaga manifestasi menjadi lebih mudah. Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda, dan membandingkan ritme hanya akan menciptakan kegelisahan. Menghormati ritme sendiri membantu kita tetap selaras dengan proses pribadi. Selalanya hidup membawa kita pada situasi yang tidak kita inginkan. Namun justru di sanalah pelajaran penting tersembunyi. Law of Attraction tidak selalu menghadirkan hal menyenangkan, tapi selalu menghadirkan hal yang membantu kita bertumbuh. Saat kita mau belajar, arah hidup pun perlahan berubah. Seringkali, yang perlu diubah bukan keadaan, melainkan respons kita terhadap keadaan tersebut. Dua orang bisa berada dalam situasi yang sama, namun hasil hidupnya berbeda, karena cara mereka memaknai pengalaman itu. Energi respons inilah yang menentukan langkah selanjutnya. Law of Attraction bekerja selaras dengan kepercayaan yang sudah lama kita pegang. Keyakinan yang tertanam sejak kecil, seringkali tanpa sadar, mengarahkan pilihan hidup. Menyadari dan memperbarui keyakinan lama, membuka ruang untuk realitas baru. Ada kekuatan besar dalam niat yang disertai ketulusan. Niat yang tulus terasa ringan dan tidak menuntut. Dari ketulusan ini kemudahan sering datang tanpa perlu banyak usaha. Banyak orang terjebak pada keinginan untuk dikendalikan sepenuhnya oleh semesta tanpa mau mengambil tanggung jawab pribadi. Padahal, Law of Attraction mengajak kita menjadi rekan aktif dalam proses hidup. Kesadaran dan tanggung jawab berjalan berdampingan. Memperlambat langkah kadang justru mempercepat hasil. Ketika kita berhenti memaksa, energi menjadi lebih mengalir. Dalam kelonggaran inilah peluang sering muncul. Law of Attraction juga mengajarkan pentingnya menghargai proses kecil. Setiap kemajuan, sekecil apapun, adalah tanda bahwa arah sudah benar. Menghargai langkah kecil memperkuat kepercayaan diri. Ada kalanya keinginan terwujud setelah kita berhenti terlalu memikirkannya. Bukan karena kita menyerah, tapi karena kita sudah cukup percaya. Kepercayaan yang tenang membuka pintu yang sebelumnya terasa tertutup. Cara kita berbicara kepada orang lain juga memengaruhi energi hidup. Ucapan yang lembut dan penuh hormat menciptakan resonansi yang baik. Energi ini kembali pada kita dalam bentuk pengalaman yang serupa. Law of Attraction bekerja paling baik saat kita tidak hidup dalam penyangkalan. Mengakui kondisi sulit tanpa mengutuk diri sendiri adalah bentuk kedewasaan batin. Dari sini, solusi lebih mudah terlihat. Menjaga keseimbangan antara usaha dan istirahat sangat penting. Terlalu memaksa diri bisa membuat energi bocor. Istirahat bukan tanda malas, tapi bagian dari strategi hidup yang sehat. Ada keindahan dalam menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana. Fleksibilitas batin membantu kita beradaptasi tanpa kehilangan arah. Dari kelenturan ini, peluang baru muncul. Law of Attraction juga menuntun kita untuk lebih peka terhadap tanda-tanda kecil. Sinkronisasi sering datang lewat kejadian sederhana yang terasa kebetulan. Saat disadari, kebetulan itu menjadi petunjuk. Ketika kita berhenti menghakimi diri sendiri, hidup terasa lebih bersahabat. Energi penerimaan diri menciptakan ruang aman untuk bertumbuh. Sebagai penutup, Law of Attraction bukan tentang keajaiban instan, melainkan tentang kesadaran yang tumbuh setiap hari. Saat kita belajar jujur pada diri sendiri, menjaga pikiran, merawat perasaan, dan tetap melangkah dengan tenang,
Hidup perlahan akan merespons dengan cara yang tak terduga. Bukan karena kita memaksa semesta, tetapi karena kita sudah selaras dengannya. Ketika keselarasan itu tercipta, apa yang kita sebutkan dilaknaan datang di waktu yang paling tepat, dengan cara yang paling sesuai untuk perjalanan hidup kita.